Ini merupakan media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint interaktif. Ini merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan di jenjang SD kelas tinggi tentang mengenal peta. Jika Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian ingin menggunakan PowerPoint interaktif ini, bisa dilihat di deskripsi box. Ayo kita mulai mengenal peta dengan klik tombol mulai. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu tentang peta, peta zaman dahulu dengan sekarang, fungsi peta, jenis-jenis peta, unsur-unsur peta, hitung jarak peta, dan juga games. Untuk memilih, kita bisa klik pada salah satu kata. Misalkan kita ingin mengetahui tentang apa itu peta, kita klik pada peta. Nah, di sini dijelaskan tentang apa itu peta. Selanjutnya, kita kembali ke menu utama untuk mengetahui materi selanjutnya. Kita klik pada peta zaman dahulu berbanding peta zaman sekarang. Kita lihat dulu ya peta zaman dahulu. Nah, di sini peta zaman dahulu itu terdapat dua, hanya menggambarkan pelabuhan, benteng, dan juga tempat berbahaya, dan peta zaman dahulu itu dibuat pada permukaan perak. Kita kembali untuk menu sebelumnya. Kita lihat peta zaman sekarang ya. Nah, di sini dijelaskan tentang peta zaman sekarang, yaitu menggambarkan kenampakan alam, seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Nah, kita kembali ya ke menu sebelumnya. Selesai, kita kembali ke menu utama. Lalu, kita pelajari tentang fungsi peta. Nah, fungsi peta secara umum ada 4. Kita boleh memilih pada salah satu tombol, misalkan kita klik pada nomor 1. Nah, fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat. Kita klik kembali. Lalu kita lihat fungsi peta yang kedua, yaitu menggambarkan permukaan bumi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui jarak suatu tempat. Nah, di sini dicontohkan ya, dari titik A ke titik B. Lalu yang terakhir, menunjukkan potensi kekayaan alam. Misalkan di sini di Pulau Jawa kekayaan alamnya yaitu padi. Pulau Sumatera ada kopi dan lainnya. Nah, kita kembali ke menu utama ya. Kita lihat tentang materi jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan isi dan juga skala. Kita lihat ya. Kita boleh mengklik pada gambar ini ataupun pada angka. Nah, jenis peta yang pertama ada peta umum. Contohnya ada peta dunia, peta Indonesia, dan juga peta Jawa Barat. Nah, peta umum ini menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesungguhnya. Kita klik next ya. Selanjutnya ada peta khusus. Nah, peta khusus yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan permukaan bumi secara spesifik. Contohnya, peta khusus itu ada curah hujan, penggunaan lahan, dan peta kepadatan penduduk. Kita klik kembali ya. Selanjutnya, kita ketahui jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Nah, peta berdasarkan skala dibagi menjadi 3. Kita lihat yang pertama, kita klik pada angka. Yang pertama ada skala besar. Ini adalah contoh peta skala besar, yaitu ada peta Kecamatan Jakpus atau Jakarta Pusat. Nah, peta dengan skala 1:5.000 sampai dengan 1:250.000. Kita klik kembali. Lalu kita lihat yang kedua. Ada peta skala sedang. Peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500 merupakan peta skala sedang. Nah, ini ada salah satu contoh peta skala sedang, yaitu peta provinsi. Kita klik kembali. Lalu yang ketiga ada peta kecil, yaitu dengan skala 1:500 sampai skala 1:1 juta atau lebih. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita lihat menu selanjutnya tentang unsur-unsur peta. Unsur peta dibagi menjadi 7. Nah, kita boleh memilih nomor mana saja sebenarnya. Tapi kita lihat dulu ya pada nomor 1. Unsur yang pertama ada judul peta. Judul ini untuk menjelaskan gambaran umum suatu tempat. Nah, ini yang disebut judul peta. Kita kembali. Lalu yang kedua, ada garis tepi, menggambarkan batasan-batasan dan letak astronomis pada peta.
Nah, ini merupakan garis tepi. Lalu yang ketiga, ada legenda. Legenda untuk menjelaskan simbol-simbol yang digunakan pada peta. Yang keempat, ada skala. Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, skala ini ada dua, ada skala garis dan juga skala angka. Nah, ini adalah salah satu contoh skala garis dan skala angka. Selanjutnya, ada tanda arah. Nah, biasanya di peta itu selalu ada tanda arah. Tentunya untuk mengetahui arah ya. Lalu yang keenam, ada warna. Hijau itu dilambangkan daerah yang mempunyai dataran rendah. Biru perairan, kuning dataran tinggi, dan coklat wilayah pegunungan. Lalu yang terakhir ada inset. Inset ini merupakan peta kecil yang disisipkan. Nah, ini salah satu contoh inset. Nah, kita kembali ke menu utama. Kita cari tahu yuk tentang cara menghitung peta. Hitung jarak pada peta. Klik pada tombol mulai. Pertama, bisa menggunakan penggaris apabila kedua tempat tersebut berada pada posisi lurus. Nah, ini dia. Kita tentukan titik mana yang akan kita hitung dengan syarat posisinya pada garis lurus ya. Misalkan ini ada peta Pulau Jawa. Kita tentukan titik A ke titik B-nya, lalu kita ketahui dengan penggaris berapa sentimeter. Itu merupakan jarak pada peta. Nah, yang kedua bisa menggunakan benang. Caranya adalah letakkan benang berdasarkan lekukan pada peta. Yang kedua, ukur benang dengan penggaris. Cara ini digunakan untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah benang dari titik A ke titik B. Lalu kita ukur dengan menggunakan penggaris. Berapa sentimeter kah? Itu merupakan jarak pada peta. Selanjutnya, untuk menghitung jarak sebenarnya, kita bisa menggunakan rumus skala sama dengan jarak di peta berbanding jarak sebenarnya. Nah, sebelum menghitung contoh soal ini, ayo kita pahami dulu jika skala 1 berbanding 250.000 artinya 1 cm di peta menggambarkan 250.000 jarak sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh soal. Jika sebuah peta mempunyai skala 1 berbanding 500.000, lalu jarak antara kota A dan kota B di peta adalah 5 cm, berapa jarak sebenarnya? Nah, 5 cm ini bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris atau benang tadi. Lalu, untuk mengetahui jarak sebenarnya, kita hitung dengan rumus ini. Jadi, 1 berbanding 500.000 sama dengan 5 cm jarak di peta berbanding jarak sebenarnya. Nah, jadi kita kalikan silang ya. 1 dikali jarak sebenarnya sama dengan 5 dikali 500.000. Jadi, jarak sebenarnya adalah 2.500.000. Nah, jarak kota A dan kota B adalah 2.500.000. Nah, sekarang kita mulai dengan games. Pilih jawaban yang paling tepat. Pertanyaan pertama, peta zaman dahulu dibuat untuk menggambarkan. Nah, untuk memilih jawaban yang tepat, kita bisa klik pada gambar atau pada kata. Misalkan jawaban kita adalah danau. Kita klik pada gambar. Salah. Nah, di sini terdapat penjelasannya. Danau adalah salah satu penampakan alam yang berada di dalam peta zaman sekarang. Nah, kita bisa mencoba kembali dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, peta berfungsi untuk kita klik pada kata. Benar, mengetahui jarak suatu tempat adalah salah satu fungsi pembuatan peta. Next. Nah, gimana? Masih semangat kan? Ayo mulai lagi dengan klik Start Now. Nah, di sini terdapat pertanyaan dan juga jawaban. Jawaban kita bisa kita klik pada kata ini. Pertanyaannya adalah, peta Provinsi Jawa Barat adalah contoh dari peta. Kalau jawaban kita skala kecil, kita klik. Salah. Pada pertanyaan ini kita salah, bisa kita coba kembali dengan klik Try Again. Nah, kita klik dengan peta umum. Benar,
Peta Jawa Barat salah satu jenis peta umum yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesungguhnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, peta dengan skala 1/1600 adalah jenis peta. Kita klik umum. Salah. Nah, ketika kita tidak ingin menjawab kembali pertanyaan tadi, kita boleh next ya. Selanjutnya, unsur apakah itu? Tanda arah ya tentunya. Benar. Next. Nah, jika masih gagal, ayo mencoba lagi dengan klik start. Nah, sekarang kita pilih warna. Pilih salah satu warna. Wilayah perairan pada peta menggunakan warna biru ya tentunya. Kita klik pada salah satu warna ini. Benar. Wilayah perairan pada peta digambarkan dengan warna biru. Next. Dataran tinggi pada peta menggunakan warna. Benar, dataran tinggi pada peta ditunjukkan oleh warna kuning. Nah, selesai. Kita bisa klik finish untuk mengakhiri, atau kita bisa klik tombol menu untuk kembali ke menu utama ketika ingin mempelajari kembali. Nah, ini adalah menu yang tadi ketika kita ingin mereview kembali. Terima kasih telah menyimak penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika ingin aplikasi PowerPoint interaktif ini, bisa dilihat di deskripsi di bawah ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.